Bang Rasman bilang katanya sudah ada yang dekat nih, boleh. Kayaknya Bang Rasman lebih tahu dari yang pacaran. Gimana? Bener ya kayak. Iya kalau itu jadi gini, kemarin itu Bang Rasman itu waktu aku ke Rutan, itu kan aku ditemenin temen aku cowok ya kan, bule, terus tiba-tiba ada salah satu anak media bilang, ih Kak Berbi siapa tuh ganteng banget tuh yang nganterin gitu. Ya udah, terus Bang Rasman kemarin sama siapa kum gitu kan, terus oh iya Bang aku sama temen aku, terus akhirnya Bang Rasman berkenalan lah di parkiran gitu. Nah ternyata nggak tahu ya, tiba-tiba hari ini kan katanya tadi ke Polda, terus nggak tahu deh jadinya gimana sih pembicaraannya, gue juga bingung karena aku kan memang nggak ada agenda untuk ke Polda juga, karena setahu aku untuk menjenguk Gali pun juga tidak bisa, bahkan kuasa hukum dari Gali sendiri juga sampai saat ini belum ada yang menjenguk Gali lagi gitu. Siapa sih sebenarnya si pria tampan itu? Iya Boleh kalau itu, diceritain. ya kalau itu yang lagi deket sama aku kan bule, ya kan orang bule, orang Perancis, terus ya sekarang lagi deket. Sebetulnya kan ke Indonesia lagi liburan, tapi berhubung COVID untuk berangkat lagi belum bisa juga, jadi memang akhirnya ya udah sekarang ini ya banyak mungkin untuk ikutin kegiatan aku gitu kan, sebisa mungkin kalau memang aku pas lagi minta temenin dia ya dia ada waktu dia ikut hadir temenin aku gitu. Namanya benar Daniel kah? Taunya dari mana? Makanya nanya, Dari benar Bang kah? Rasman. Bang Rasman nih nakal ya. Iya namanya Daniel Rasman Nasution. Aduh, namanya sih sebenarnya aku belum mau publish ya, karena kan ya maksudnya satu ya aku harus menjaga perasaannya Gali juga, kedua kan juga ya namanya juga baru pendekatan ya kan, kalau terlalu dipublish nanti kalau ada apa-apa kan jadi malu sendiri kalau sampai nggak jadi ya sekarang ini lagi taraf penjajakan aja sih. Jalan udah berapa lama? Jalannya Dengan udah si pria tersebut? paling deket-deketnya 3 bulan lebih dikit lah gitu. Awal perkenalannya mungkin. Awal perkenalannya ini aku punya teman, dia temannya teman aku, suka jalan bareng, ngobrol-ngobrol bareng, ya udah akhirnya kok lebih nyambungan sama dia ya daripada teman aku sendiri. Ya udah gitu, akhirnya lebih sering jalan bareng sama dia. Ngobrolnya pakai bahasa Prancis. Aku bahasa Perancis nggak bisa, bisanya bahasa Inggris. Karena susah banget bahasa Perancis. Jadi ngobrolnya pakai bahasa Inggris. Untung dia bisa 6 bahasa, jadi ya bisa menyesuaikan lah. Sekarang udah mulai bisa belajar bahasa Indonesia, bisa mulai ngerti sedikit karena aku ajarin juga. Karena kan pegel juga ya kalau tiap hari ngomong bahasa Inggris terus gitu. Tapi bener kenalnya di restoran Mbak? Itu pasti Bang Rosman ya yang bilang ya. Halo. Iya kalau kenalnya di restoran ya kita lagi makan ya kan, aku lagi sama teman aku, dia temannya teman aku, ya kalau itu betul emang lagi di restoran. Berarti banyak cerita ke Bang Rasman ya? Sebetulnya teman curhat atau gimana? Enggak juga, Bang Resman baru kenal kemarin di parkiran aja, baru 5 menit kan, karena ada salah satu anak media bilang katanya aku sama cowok, terus Bang Rasman kan agak-agak kepo tuh, yang mana sih kok saya nggak tahu, ya iyalah Bang, abang belum tahu, orang gue juga kemarin ketemu Bang Rasman sendiri gitu, jadi memang akhirnya baru kemarin pas di depan Rutan, ya udah baru berkenalan juga sama Bang Rasman gitu. 3 bulan lumayan lama juga berarti ya? Atau memang udah pernah, maksudnya yang mengenalkan Indonesia juga kah selama 3 bulan itu? Mbak Kumala? Iya sebelumnya kan dia sudah beberapa kali ke Indonesia juga sih gitu, tapi belum berteman sama aku gitu. Tipe pria yang seperti apa sih? Ya kalau kata Bang Rasman pria, malah teman bulenya ganteng ya, iya kalau berteman kan harus yang ganteng dong ya, apalagi kalau sampai suatu saat menikah ya kan memperbaiki keturunan. Ya kan, terus tapi kan kembali lagi kalau untuk ke depan kan kita belum tahu cocok atau tidak, yang penting sekarang sih baru penjajakan aja, yang penting harus saling mengisi dulu karena kan ya namanya orang kan pasti butuh teman curhat, butuh teman ngobrol gitu, dan aku juga kan memang memberanikan diri seperti itu karena juga kan aku juga sama Gali kan memang sudah selesai juga gitu, jadi sebetulnya pisah aku sama Gali mungkin kan sekarang jadi orang banyak tanya nih, jangan-jangan Kumala udah karena pacaran duluan sama orang jadi tinggalin Gali, sebetulnya enggak juga, karena kalau teman-teman media juga pasti tahu lah setiap hari juga kan baru-baru ini aja kok aku gitu ada momen beberapa kali diantarin sama temen gue yang bule ini, kalau kemarin kan juga sendiri terus gitu. Tapi Gali udah tahu? Kalau Gali sendiri sih kalau aku punya orang yang dekat mungkin Gali udah tahu ya gitu, tapi kalau aku jelasin detail belum gitu.
Sempet Tapi komen kalau nggak Gali sendiri gimana? Kalau Gali sih komennya ya mana yang terbaik aja sih buat aku gitu aja sih. Dan aku juga kan bilang sama Gali ya udah pokoknya kita harus tetap saling mendukung gitu. Toh kalau jodoh juga nggak kemana. Kalau sekarang kan juga aku baru pendekatan penjajakan aja sih, belum pengen juga buru-buru menikah karena kan jangan sampai nanti pacarannya sebentar, tau-taunya langsung nikah, nanti heboh lagi buka-buka aibnya kayak yang lain ya kan nggak mau kan kayak gitu. Jadi mendingan sekarang penjajakan dulu ya pelan-pelan lah. Kalau untuk menikah harus detail dulu gitu. Jadi ketika nanti suatu saat ada masalah ya kita juga udah siap dengan resikonya. Tapi katanya Gali sekarang lagi sering marah-marah. Ya kalau marah-marah mungkin ya normal lah ya, namanya dia masih di Polda kan pasti masih boring dengan kondisi ya, terus kan dia bosen lah karena udah 1 tahun lebih ya gitu. Jadi pastinya ya normal sih situasi kayak gitu, apalagi kan namanya kita ditahan kan pasti nggak bisa ngapa-ngapain, lokasinya itu aja. Pasti marah-marah karena satu jenuh pasti ya kan. Bukan karena Jadi cemburu. bukan karena cemburu. Kalau cemburu sih aku nggak tahu ya, hanya Gali dan Tuhan yang tahu ya kan. Gue juga nggak bisa ngomong ya kan gitu. Tapi sih sejauh ini yang penting hubungan aku tetap baik aja sih sama Gali. Tapi Gali sendiri nerima Kak, maksudnya ya udah kan KBP kan yang ngajuin perceraian ya. Nah Gali sendiri gimana menerima Kak? Awal-awal sih nggak terima, awal-awal karena kan memang dia kaget gitu. Ya terus aku juga banyak kasih pandangan, terus titip pesan juga melalui kuasa hukum. Sempat ada beberapa kali kan waktu itu kuasa hukum Gali kan sempat datang juga melalui Mas Ugi juga. Akhirnya Gali memutuskan 1 bulan, akhirnya baru menyetujui gitu, walaupun awalnya dia berat gitu. Terus aku bilang ya itu kan hanya status aja, tapi ketika kita jodoh kan mungkin nantinya kita nggak ada yang tahu. Yang penting silaturahmi juga tetap terjalin gitu, jangan sampai nanti orang taunya suami istri padahal udah musuhan atau mungkin udah nggak peduli sama sekali kan malah nggak enak. Oke. Terakhir, so far nyaman dengan Kalau si yang bule sampai ini? saat ini sih ya pasti kan kalau perbedaan kultur pasti ada ya. Dia biasanya mungkin bagaimana, aku biasanya bagaimana. Lagi masih taraf penyesuaian aja sih gitu. Mbak, mungkin terakhir Mbak, kan lagi jadi pengacara nih Mbak. Sempat berpikir untuk jadi pengacaranya Gali nggak sih Mbak? Nah, kenapa aku nggak jadi pengacaranya Gali? Mungkin pada bingung kali, karena aku itu sebagai saksi gitu di kasus ikan asin kan, aku sebagai saksi. Jadi memang sebagai saksi tidak boleh menjadi kuasa hukum gitu. Makanya aku akhirnya limpahkan kepada partner-partner aku yang lain, ke Bang Deddy Lubis, ke Mas Ugi gitu, ke Bang Deddy Lubis untuk menjadi kuasa hukumnya Gali. Katanya tetap membantu Mbak ya, Tapi tetap membantu karena mereka kan koordinasinya juga sama aku gitu. Ada apapun juga kan pasti bicaranya juga sama aku gitu. Tuh, mungkin update sedikit nih Mbak, kira-kira kasusnya udah sampai mana sih Mbak? Kasusnya mungkin nanti enaknya ditanya langsung ke kuasa hukumnya ya. Soalnya kan aku kan di situ kan sebagai saksi, jadi aku nggak ada kapasitas buat untuk bicara kalau masalah hukumnya Gali. Gitu.